Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar hari ini, kita awali dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada minggu atau pada hari Kamis yang minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengidentifikasi gagasan utama dari teks ya. Perlu diingat kembali bahwa gagasan utama itu kalau di istilah semester 1 yang 15 poin itu ya. Ada kalimat utama, ide pokok, inti bacaan, pokok pikiran, dan pikiran utama ya. Nah di sini ada gagasan utama. Sebetulnya sama-sama saja ya. Ide itu gagasan, pokok itu utama ya. Semuanya kalau deduktif ada di awal, au, inah, inteng, inah ya. Deduktif itu di awal. Baik. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari menemukan gagasan utama, masih tetap membahas gagasan utama tapi caranya yang berbeda ya. Apa aja? Baik. Inilah yang akan kita bahas. Menemukan gagasan utama pada teks dengan teknik membaca memindai. Kita ulang lagi. Membaca memindai. Ya, membaca memindai itu membaca hanya tidak ada suaranya atau membaca di dalam hati ya, atau hanya mata saja yang melihat tulisan itu kemudian diingat-ingat dalam pikiran. Membaca memindai ini biasanya ada yang menggunakan telunjuk, ada yang menggunakan penggaris misalkan, seperti membaca tabel itu ya. Membaca memindai itu membaca hanya dengan melihat saja tanpa disuarakan. Oke, baik. Untuk menemukan gagasan utama dengan teknik membaca memindai, kalian harus bisa menentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Kata kuncinya ini membahas apa? Cari ya. Nah, kata kuncinya. Oke. Kemudian mulailah membaca teks dari atas. Tapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah ke kiri dan ke kanan. Fokus kepada bacaan yang dibaca ya. Fokus, kemudian diingatkan dalam hati maksudnya apa. Nah, nanti ketika kalian menemukan hal-hal yang sulit, kata-kata yang sulit, boleh digarisbawahi. Nah, itu kata kuncinya misalkan. Oh, ini membahas tentang fungsi hati atau bentuk bumi. Oh, ini menceritakan bentuk bumi, berarti garis bawahi bentuk bumi. Nah, itu adalah kata kuncinya, bentuk bumi ya. Anak-anakku sekalian, dengan membaca memindai, kemudian kalian ketahui kata kuncinya di garis bawahi. Kalau kata kuncinya itu kalian tahu artinya, boleh dilanjutkan. Kalau tidak tahu, boleh buka di Kamus Bahasa Indonesia ya, di KBBI online juga ada ya. Baik, setelah kita menemukan kemudian kata kuncinya tersebut kita garis bawahi. Nah, kalau di sini tandai berarti bisa digaris bawahi ya. Nah, setelah itu coba kalian di sini ada sebuah contoh. Ayo temukan gagasan utama dengan teknik memindai. Yuk. Minggu yang lalu ini sudah, sebetulnya ke Popik ulang lagi ya. Nah, ini. Oke. Silahkan baca. Nah, ini menceritakan tentang apa kira-kira?
Menceritakan tentang apa? Kata kuncinya bulan purnama ya. Kalau di sini sudah jelas ada bulan purnama. Nah, ya. Bulan purnama. Kemudian kata kuncinya juga di sini boleh kalian lihat posisi kedudukan bumi. Nah, boleh ya. Kalian cari aja ya kata kunci. Ini tuh menceritakan tentang apa? Itu kata kuncinya. Nah, dengan menemukan kata kunci kita bisa membuat judul. Ini menceritakan tentang judulnya apa kalau kita sudah menemukan kata kunci ya. Nah, untuk memudahkan latihan kalian, boleh dikerjakan halaman 34 dan 35 yang ada di buku pena 6D ya. Anak-anakku sekalian, sekali lagi Pak Opik sampaikan bahwa dengan membaca memindai kalian bisa lebih mengetahui ya. Tapi syaratnya tadi temukan kata kuncinya di garis bawahi. Apalagi kalau di buku misalkan tulisannya hitam kita garis bawahi dengan stabilo boleh ya, atau kalau tidak ada stabilo dengan pulpen yang ballpoint yang warnanya selain hitam dan biru boleh merah misalkan ya, agar ketika kita membacanya itu mudah diingat. Oke, baik. Anak-anak sekalian, dengan membaca memindai tersebut bisa kalian gunakan seperti kalian melihat kalender, melihat tanggal, biasanya pakai telunjuk. Nah, itu sama dengan membaca memindai ya. Membaca tabel. Nah, tabelnya banyak, tabel angka, misalkan tabel pemberangkatan kereta. Kalau di soal-soal US biasanya pemberangkatan pesawat atau kereta. Ya. Mudah sekali memindai itu. Seperti Popi katakan bahwa caranya adalah temukan dulu kata kunci. Ini teh menceritakan apa? Ya. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan kerjakan latihannya dengan rapi lalu dikirim ke Pak Opik ya. Demikian yang dapat Pak Opik sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita cepat dapat belajar dengan tatap muka seperti biasa. Aku rindu sekolahku, ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.